Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Hanif Kurniawan untuk di video selanjutnya, yaitu di lab 3.5.7 membuat Python unit test. Nah, di lab kali ini skenarionya yaitu kita akan membuat unit test berbasis Python, di mana kita akan mengeksplorasi framework dari unit test ini dan menggunakan unit test ini untuk mencoba ngetes suatu fungsi. Seperti biasa, untuk required resources-nya ada laptop, kemudian di sini saya menggunakan VirtualBox dan device virtual machine. Yang pertama, kita launch dulu device VM-nya. Di sini sudah. Oke, kemudian coba kita explore option di unit test framework. Jadi Python menyediakan unit testing framework yang namanya unit test. Nah, apa sih kelas apa yang akan digunakan nih untuk membuat individual unit testing? Nama kelasnya yaitu test case ya. Di sini ada namanya kalau nggak salah. Nah, di sini ini nama kelasnya ya. Nah, ini nama kelasnya itu test case, unit test case. Oke. Test runner is responsible for executing tests and providing you with result. Test runner can be a graphical interface, but in this lab ini cuma dalam CLI atau command line interface. Nah, gimana runner itu tahu metode atau apa ya, method atau def function gitu kan, yang ada yang merupakan sebuah tes. Jadi cara test runner itu tahu metode mana yang merupakan tes, itu ada kriterianya dalam penamaan metodenya. Nah, kalau metodenya mau dites, itu bisa dengan memberi tambahan tes kayak gini nih, tes. Bisa juga bisa juga mana ya? Nah, ini di sini bisa test underscore nama metodenya, kemudian tests underscore nama metodenya. Oh, atau juga underscore test.python. Oke, kemudian out command will list all of the command line options for unit test shown in following output. Oke, jadi ini komen untuk help ya, yaitu Python 3 -m unit test -h. Coba kita coba. Python, dan sudah ada Python belum ya? Oh, belum ada. Mungkin kita install dulu. Oh, udah ada ya. Python 3 version. Oke, udah ada. Coba kita ini ya. Coba run tadi. Tadi apa? Ya, untuk memunculkan itu ya. Yang
ke unit test age. Nah, di sini merupakan help untuk memanggil helpnya si unit test. Jadi di sini ada ini yang kita lakukan. Jadi Python ini kan unit test ini package-nya Python. Jadi buat manggil unit test-nya ya pakai biasa kayak Python 3 min m. Kayak kita manggil pip kan Python 3 min m pip install apa gitu kan. Nah, ini buat manggil unit test-nya ini. Kemudian min age ini flex age ini artinya help. Nah, di ini argumen atau flagnya ada age, verbose, quiet. Verbose itu kalau mau yang lengkap gitu. Minus key, quiet itu untuk yang outputnya dikit gitu. Dan ya sih banyak. Kemudian yang belum. Oke, kita langsung ke part 3 ya. Di part 3 oh sorry, ternyata ketutupan. Oke. Jadi ini ya tadi ya. Tadi yang kita lakukan yaitu ngecek version dulu kan. Udah terinstall apa belum Python, ternyata udah. Kemudian kita lakukan unit test untuk memunculkan komen yang tadi. Yang ini dengan ya unit test min age. Oke. Kemudian tes Python function dengan unit test. Di sini kita review testdata.py dulu. Open ke lab devnet source unit test. Ke folder devnet source unit test. Oke, kita coba. Kita change directory ke lab devnet source unit test ya tadi ya, unit test. Oke, kita lihat. Oke, kita buka saja ya di code editor atau VS Code karena kita akan banyak mengedit. Oke. Di sini ada testdata.py ya. Coba kita lihat. Nah, ini testdata.py. Kemudian baca dulu. JSON ini adalah typical of data returned by a call to Cisco's DNA Center API. Oh, jadi Cisco DNA Center API ini returnnya kayak gini. Contoh JSON. Jadi dalamnya returnnya itu JSON kayak gini. Ini ada dict dan list. Kemudian kita akan coba buat JSON search yang akan dites. Jadi our function should expect a key and a JSON. Oke, jadi fungsi kita harus expect apa ya? Harus dapat key dan JSON object. Jadi input parameternya dan
ngasih kembali return atau ngasih output gitu key dan value yang match. Okay, the purpose of this function is to import test data first. Oke, fungsi yang pertama kita coba import test data dulu. Kemudian cari data yang match dengan key variabel yang ada di testdata.py. Jika match, jika cocok, akan ngeprint itu ya key yang cocok. Oke, coba kita copy dulu. Apa nih di file apa ya? JSON search. Oh ini ya. JSON search. Apa recursive ya? Oh ini di recursive JSON search. Oke, mungkin kita kasih ini ya. Kita benerin dulu karena Python tuh sangat sensitif sama ini sama tab gitu. Nih, jadi kita harus benerin dulu. Oke, wis, udah. Ada yang kurang gak ya? Enggak ya? Enggak. Oke, itu formatternya. Ya udah ikutin formatter. Oke, terus kita coba disuruh ngapain? Copy the code, ya udah, terus run the code. Should get no errors. Oke, kita run. Python apa nih namanya? Cursive. Oh sorry, pakai Python 3 ya. Python 3. Nah, benar. No error ya. Kemudian coba how do you know that JSON search function is working as intended sesuai yang diharapkan JSON search-nya bekerja itu gimana? Nah, coba kita buka di testdata.py. Itu kita issue summary. Oke. Testing confirm. Oke. Jadi kita buka test datanya dan cari issue summary. Kalau udah ditemukan, you find there is an issue. Ada isu network device. Kita coba lihat. Issue summary-nya nih. Oke. Therefore, testing code is vital to quickly finding and fixing error. Oke. Harusnya ini keluar nih, gitu kan. Oke, coba kita
bikin unit testnya tuh bekerja gitu ya. Kita JSON search nih di sini. Kita import unit test dulu. Oke. Habis itu kita tambahin ini dari ini sama tes data. Kita panggil filenya. Kita import semua fungsinya. Kemudian kita tambahin kelas apa nih? Coba. Oh, ini unit testnya. Ups. Oke, di sini. I'm sorry. Ya. Oke. Tab. Oops. Tab. Oke. Save. Oke. Kemudian in the unit test code you are using 3 methods. Jadi ada 3 metode. 1, 2, 3 di unit test ini, di kelas unit test. Nama kelasnya JSON search test. Oke. Yang pertama itu apakah testing code-nya find such a key, apakah key-nya bisa dicari. Nih, kita assert through-nya JSON search yang ini. Nah, ini cari key. Ada nggak key-nya? Ada nggak key-nya? Nah, terus buat non-existing key di JSON, see if the testing code confirm. Nah, nanti coba lihat kalau ada key yang nggak existing, tuh bakal ada konfirmasi nggak kalau nggak ditemukan. Terus cek returnnya sesuai list gitu. Nah, kan ini ada existing key-nya enggak. Terus ini kalau enggak kalau enggak ada, nah itu kasih konfirmasi gitu kalau enggak ada key. Nih konfirmasinya. Should return an empty list. Kalau ini should be found. Oke, kalau ini returnnya bentuknya list, harus returnnya bentuk list gitu. Oke, ini biasa ya, kalau kita cuma fungsi-fungsi doang kan nggak bisa jalan kodenya, harus ada terus ada kapan dipanggil fungsinya. Nah, ini di main atau main ini artinya pas filenya dijalankan itu mulai menjalankan unit test ini. Oke. Terus coba kita lihat run the script. Python test JSON. Oke. Test JSON search. Itu apa tuh tulisannya? Aduh, sorry. Nah, kan fail kan katanya. Nah, sama. Nah, biar kita tahu detailnya, kita harus verbose nih. Tulis each test in each result. Oke. Python does not necessarily run your tests in order. Jadi Python tuh nggak ngerun tesnya itu
dalam order. Itu di run secara alphabetical order based on test method name. Jadi dijalankan urutannya terus dari abjadnya. Python 3, oke, kita verbose biar tahu isinya secara lengkap gimana. Minus n unit test verbose. Nah, tuh kelihatan kan. Nih. Oke. Nah, sekarang coba investigate and correct the first error. Oke, coba kita correct first errornya. Key should be found. Oke. Return list should not be empty. Dan ini gagal. Karena saat kita lihat fungsi rekursifnya itu tadi, thread file-nya ini berulang kali di eksekusi. Tiap fungsinya dipanggil. Nah, ini kan jadinya ini selalu kosong kan. Harusnya ini kan kayak definisi dulu. Walaupun sebenarnya di Python tuh nggak perlu definisi ya. Tapi kan ini emang harus ada gitu di awal kan. Cuma di awal aja. Jangan tiap JSON search dipanggil ininya jadi kosong gitu kan. Nanti ini kosong terus. Berarti yang benar itu kita harus naikin ke di atasnya. Mana tadi? Di tes JSON search ya. Nah, ini dinaikin ke atas. Kayak gini. Dah. Coba save. Dan kita coba. Cobanya yang ini dulu ya. Recursive dulu. Oke. Nah, dapat nih. Dapat isu yang harusnya dari tadi kita dapat. Oke, nggak kosong lagi. Nah, coba kita run yang CC. Ternyata kita jangan terlalu yakin dulu kalau itu sudah ngefixin semua error yang ada di script yang tadi. Nah, coba kita run unit test lagi tanpa verbose. Buat lihat test JSON search to return any error nggak, ada return errornya nggak. Typically you do not want to use verbose option to minimize console output and make test run faster. Oke, jadi kita mau lihat at a glance saja dulu gitu. Mau lihat secara singkat, secara glance dulu gitu kan. Oke. Dan ya benar saja, masih fail. Tapi udah ada issues summary ya, coba kita lihat. Ya, udah ada ini, cuma yang lain masih belum. Oke. Coba tes data Py lagi dibuka dan dicari issue summary yang value key-nya 1. Oke, ini issue summary. Coba kita Ctrl F ya, ada 2. Is find it twice, but only once in the JSON that data object. Dan di data, kan ini key doang ya, ini nggak dihitung. Nah, kalau di data tuh cuma ada 1. Kalau kita cari yang key ini,
itu cuma ada di atas doang. Dan ini cuma didefinisikan aja sebagai key, bukan bagian dari data. Karena nah itu yang bikin error itu. Nah terus yang third test itu buat make sure it is not there. The third test comment states key should not be found, should return an empty list. However, the function returnnya empty list. Nah, harusnya key should not be found karena di data tuh nggak ada. Yang ada di data cuma yang tadi, yang pertama is summary. Oke. Coba investigate and correct. Oke, kita coba lihat di JSON search-nya ini harus di wrap lagi sama outer function. Oke. Kita disuruh copy ulang. Ya udah ikut aja. Oke, sudah. Oke, kemudian apa yang dilakukan? Save. Dan coba kita run unit testnya. Python -3 n Python 3 -n unit test. Oke. Udah berhasil semua tesnya. Coba kita verbose. Nah, ini. Udah oke semua. Oke, mungkin sekian saja untuk lab kedua mengenai Python unit test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.